Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian malam hari ini. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah bahwa kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi kenyamanan, kedamaian, ketenteraman, keselamatan, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita tadabburi, kita tilawah, kita qiraah yang berhubungan dengan nuzulul Quran, yang berhubungan dengan Lailatul Qadar menurut ayat Al-Quran, karena Allah sendiri yang menjelaskan. Dan Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan misal ya, masal. Makanya di dalam surah 18 ayat 54 Allah sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad sharafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan sungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ikhwatin yang berbahagia, ayat ini sebenarnya dikuatkan di dalam surah Al-Hajj ya, ayat 73. Di situ kan juga awal ayatnya, ya ayyuhanas duriba masalung fastami'u lahu. Hai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Jadi fi'il amr di sini fastami'u lahu. Kalau ada perumpamaan-perumpamaan, masal-masal dalam Al-Quran itu disuruh untuk mendengarkan menurut surah 22 ayat 73. Karena saking pentingnya bahwa Al-Quran ini kan universal, dan Allah itu maha visioner, Allah maha mengetahui. Maka manusia semakin belajar merasa semakin tidak tahu, sehingga merasa bukan apa-apa, tidak ada apa-apanya, dan bukan siapa-siapa. Karena semua yang kita aku itu sebetulnya hakikatnya adalah dari Allah. Maka mari kita kembali kepada jati diri kita, supaya kita ini bisa menerima wahyu Allah. Ikhwatin yang berbahagia, dalam bulan Ramadan ya, kita masuk training atau kawah Chandra Cimbuka ini, dan tadi sudah saya gambarkan bahwa Allah memberikan banyak sekali permisalan-permisalan atau perumpamaan-perumpamaan. Jadi disinilah sebetulnya agama itu menuntun kepada kita itu untuk berwawasan luas. Karena kalau dulu ada Taurat, Injil, dan Al-Quran, itu kalau dinamakan dulu mungkin agama-agama yang dulu, itu sebenarnya ada hubungannya dengan kita, karena semuanya itu Islam sebetulnya. Muslim selalu berserah diri. Karena pertumbuhan agama ini kan dinamis, kita berpikir harus dinamis. Ya kalau saya analogikan, yang namanya nasi itu kan kita harus
mengerti ternyata ada tanah ditanami, ada tanaman, ada padi, kemudian padi menjadi beras, beras menjadi nasi. Nah itu kan kalau masuk wilayah ini, kita kan tahu ternyata yang dibawa dulu oleh nabi-nabi yang dulu itu ibaratnya padi, kemudian ada lagi misalnya nabi yang lain terus beras, dan yang terakhir mungkin Nabi Muhammad itu nasi, ibaratnya gitu. Jadi mungkin dulu ada agama yang namanya ini ya, nama itu sebenarnya cuma nama, tapi sebenarnya intinya semua Rasul-Rasul dulu itu menyampaikan Islam, semua Muslim. Bisa dibuka di ayat-ayat, mungkin kajian dulu saya sudah bertahun-tahun berapa itu ada yang bahwa semua Nabi dan Rasul itu adalah Muslim. Ya, bisa dibuka kembali. Karena ada kebenaran dan ada kebiasaan, maka kita jangan sampai jangan kebiasaan ini jadi kebenaran. Kita harus selalu berpikir dinamis. Ya, karena memang di dalam Al-Quran kan surat Al-Baqarah ayat 269 itu Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Lah siapa yang dikehendaki? Yang berkehendak mendapatkan hikmah itu kan. Maka rezeki yang paling indah itu adalah kita tidak khawatir dan tidak cemas. Itu rezeki yang brilian bagi saya. Itu juga termasuk hikmah. Sebab orang yang banyak harta, kalau tidak bisa mengambil hikmahnya, maka tidak bisa bahagia. Oleh karena itu orang yang kaya-kaya banget atau orang yang miskin-miskin banget, itu kan dua-duanya juga membosankan. Solusinya apa? Kita menjadi umatan wasato, umat yang tengah. Segala sesuatu tengah-tengah. Ya, mau mengerjakan sesuatu itu, ya kita harus pengkondisian diri. Maksud saya kondisinya itu disesuaikan dengan apa kita mau melangkah gitu. Misalnya orang mau berkendara itu jangan langsung starter, langsung gas, ngebut, tapi harus pelan-pelan dulu, masuk gigi 1, gigi 2, biar agak connect dulu pikiran ini, baru 3 dan seterusnya. Itu bukan langsung gas terus meluncur cepat, itu pikiran kurang, seperti orang bangun tidur juga begitu. Termasuk kesadaran jiwa ini harus kita latih dari sedikit akhirnya menjadi yang sangat baik. Nah, dalam hal salah satu indikator Lailatul Qadar itu banyak yang harus kita pelajari. Kuncinya memang Nabi Muhammad itu saum untuk membuka gerbang kesadaran. Yang itu yang harus kita pahami. Karena dalam training center ini ya kita diberikan banyak perumpamaan itu sehingga belajar kita itu dimanapun itu sebagai inspirasi, sebagai informasi dan sebagai sesuatu yang untuk meniti ke dalam. Ya, meniti ke dalam. Sehingga apa? Kalau kita melihat waktu terjadinya dialog Musa dengan Tuhan itu kan juga sering saya sampaikan, dalam puncak kesadaran itu bisa menjadikan dirinya itu ke dalamnya itu lebih fokus kan begitu. Nah, sekarang nuzul Quran itu kapan saja dengan syarat dan ketentuan berlaku mestinya juga berlaku untuk sekarang ini juga. Waitin yang berbahagia, Lailatul Qadar ya, itu kan malam yang bernilai lebih dari 1000 bulan, ayatnya kan begitu. Jadi mulai masuk ya malam 21 itu katanya di hari yang ganjil ya, itu katanya. Tapi apakah begitu? Sebenarnya ya, poin penting dari Lailatul Qadar itu bukan pada datangnya ya sang malam, tapi
turunnya ya, yang sang hikmah itu yang dibawa oleh ruh ya, bersama malaikat itu yang menyertainya. Maka cuma orang-orang yang pantas sajalah yang bertemu dengan hikmah tadi, yang mendapatkan hikmah tadi. Siapakah mereka? Ya orang yang jiwanya telah tersucikan oleh saum ya, bagi dirinya itu. Lailatul Qadar itu ya, juga demikian. Itu cuma turun pada orang-orang yang saum dengan baik ya. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, melainkan saum yang mensucikan jiwa raganya, mulai dari pikiran, perasaan, penglihatan, pendengaran, ucapan hingga seluruh tingkah laku dan perbuatan. Maka kesucian jiwa yang begitulah yang membuat jiwanya mudah terresonansi oleh kalamullah atau firman-firman Allah yang sedang kita kaji. Kan dijelaskan dalam surat Waqiah itu ayat 77 dan sampai 79 itu kan, innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, tidak bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang telah disucikan. Nah, sayang dan iman-iman ya, kita banyak terjebak pada mengkaji Alkitab yang berisi teks-teks saja. Tidak apa-apa sih, bagus sih kita bisa khatam Quran berulang-ulang, tapi hanya sebagai kitab. Sedang substansi dari Al-Quran itu bukan pada kitabnya, tapi pada hikmahnya. Maka ya siapa saja yang membaca Quran tanpa memahami isinya itu termasuk orang yang tidak memperoleh petunjuk. Kan ada ya dalam sejarah itu kan ceritakan bahwa Rasul atau Nabi itu sudah mengatakan inna hadzal Qur'ana ma'tubatullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan dari Allah. Fakbalu tahu, maka terimalah jamuan itu mastatotum semampu kamu. Lantas diteruskan inna hadzal Qur'anu ya, inna hadzal Qur'ana hablullah. Sungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah, wa nurul mubin, dan cahaya yang terang, wa sifa'u nafi'u ismatu liman tamasak bih. Dan Al-Quran ini adalah penangkal atau obat yang bermanfaat dan menyelamatkan bagi orang-orang yang berteguh dengannya. Nah, ini kan juga sesuai dengan beberapa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, Ikhwatin yang berbahagia, kalau tadi depan saya sebutkan yang mendapat hikmah ya, itu siapa? Maka ayat Allah sudah menjelaskan tadi ya. Saya cuplikan tadi depan kan, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru ila ulul albab. Allah memberikan, Allah menganugerahkan al-hikmah. Al-hikmah itu kan kefahaman yang mendalam tentang isi Al-Quran. Ada yang mengatakan al-hikmah itu ya tadi termasuk tidak khawatir, tidak sedih ya. Karena apa? Karena sudah mengikuti petunjuk Allah. Kan ada ayat ya dalam Al-Baqarah awal itu kan ya, ayat 30 atau berapa itu kan wala khaufun alahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjuk itu tidak khawatir dan tidak cemas. Berarti orang yang sudah mendapatkan hikmah itu kan berarti kan ada kesenangan ya, dan juga ada kegembiraan. Kesenangan, kegembiraan itu hampir sama ya. Tapi intinya tidak takut dan tidak khawatir. Dan diteruskan di sini, kalau orang yang sudah mendapatkan hikmah, maka dia diberikan sesuatu ya,
dianugerahi karunia yang banyak. Wa may yatakaru ila ulul albab, dan hanya orang-orang yang berakalah yang mengambil pelajaran. Jadi yang mengambil pelajaran itu orang yang menggunakan akalnya. Jadi Lailatul Qadar bukan sesuatu yang bisa terlihat, karena ia adalah sebuah pemahaman yang dalam, yang masuk ke kolbu kita, yang masuk ke pikiran kita, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang dalam. Nah, pemahaman yang benar tentang isi Al-Quran itu kita install di dalam diri kita, sehingga siapapun yang berada dimanapun lokasinya bisa mendapatkan pemahaman tersebut apabila diniatkan, ya, mempersiapkan diri sejak sekarang sampai kapan nanti. Maka ayatnya kan jelas, yu'til hikmata may yasha, itu siapa yang dikehendaki. Lah siapa yang kehendak itu yang mau, yang berkehendak. Kalau yang tidak berkehendak ya tidak mendapatkan. Seperti kalau Allah menunjuki yahdillahu, ya, linurihi may yasha, Allah menunjuki cahayanya pada siapa yang dikehendaki, bukan Allah pilih kasih, bukan, tapi orang yang berkehendak kepada cahaya itu, orang yang berkehendak kepada petunjuk itu. Maka sudah seharusnya lah kita mengaji dan mengkaji Al-Quran, mentilawah, qiraah, tadabbur ini, ya, selalu, dan kita juga tanamkan dalam diri kita ini kesungguhan, sehingga kita belajar Al-Quran ini dalam arti yang sesungguhnya, bukan yang penting cepat, yang penting nyaring, yang penting khatam, tapi kita harus paham juga. Jangan sampai kita tidak mengindahkan jamuan itu, tidak memahami jamuan itu. Nah, supaya apa? Supaya mendapatkan hikmah. Maka kalau kembali kepada tadi tentang hikmah, itu kan ada korelasinya dengan surah Fajar, ya. Surah Fajar itu surah ke-89. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, demi fajar, demi waktu fajar. Ya. Fajar itu kan kalau kita dalami, ya, kalau kita tidak dalami ya cuma demi waktu fajar, ya. Fajar itu ya fajar itu fajar sodik, ada fajar khatib gitu kan, sudah berhenti. Kalau cuma gitu ya ibaratnya kelapa kita ya cuma dapat serabut dan burung. Tapi kita harus pahami, oh ternyata fajar itu adalah transisi, ya, dari bodoh ke faham. Fajar itu transisi dari gelap ke terang bercahaya atau nur. Fajar itu transisi dari kotor ke bersih. Fajar itu transisi dari buruk ke baik. Fajar itu transisi dari sempit ke luas. Fajar itu transisi dari mengeluh kepada ikhlas. Fajar itu transisi dari tidak dewasa menjadi dewasa, itu namanya fajar. Nah, apa cirinya? Cirinya ayat lanjutnya, ya. Walayalin asr, dan malam yang 10. Terusnya syaf'il wal watr, dan yang genap dan yang ganjil, walaili idza yas, dan malam bila berlalu. Jadi 10, ya, malam 10 itu kan, 10 itu kan angka kesempurnaan, ya. Jadi angka 10 itu kan 1 dan 0. 0 itu istilahnya la, 1 itu illallah. Jadi angka sempurna itu la ilaha illallah. Kalau sudah 0 kita ini pasrah. Pasrah itu sudah bebas dari dualitas. Siapa yang 0 itu akan bisa mencapai kepada yang 1. Nah, maka demi yang genap dan yang ganjil dan malam berlalu, kita jangan sampai terjebak dualitas.
Jangan terjebak yang genap, terjebak salah benar, baik buruk. Tapi kita sudah melewati itu. Ya, kita sudah melewati 0 bisa mencapai yang 1, tidak terjebak dalam yang genap tadi. Nah, kalau sudah begitu, ya, tadi saya sebutkan bahwa fajar sesuatu yang memancar di pagi hari. Kalau orang Jawa itu mengatakan gagat rahino. Gagat rahino itu cerita zaman dulu, mungkin juga kalau saya mengalami, mungkin kalau sahabat dan Bapak Ibu tidak mengalami. Jadi yang namanya gagat rahino waktu fajar itu para petani zaman dahulu sudah membawa alat bajaknya, kemudian sudah menggiring hewannya, kerbau atau sapi, ke sawah atau ke ladang. Itu namanya waktu gagat rahino. Dan fajar itu waktu menyingsing di pagi hari. Di situ kan ada transisi. Transisi apa tadi? Dari kegelapan kepada cahaya. Dan pada saat itu yang bisa menyaksikan perpindahan dari gelap ke terang, dan akhirnya yang pertama kita lihat itu adalah kan itu fajar tadi. Nah, kalau fajar ini bisa kita pertahankan, maka kita bisa menyaksikan matahari terbit. Selanjutnya kita bisa juga melihat matahari tengah hari jam 12 siang. Terang sekali. Ya, terang benderang, bukan hanya terang sekali. Nah, saat matahari dekat dengan kepala kita, saat bayangan kita ini 0, ya, bayangan ini paling pendek dengan kita, itu ada peristiwa yang indah. Itu kita bisa menyaksikan. Tapi kalau waktu fajar ini, ya, kita tertidur lagi, tertidur lagi tidak seperti tadi saya gambarkan. Kalau gagat rahino itu para petani sudah membawa bajaknya sama hewannya, ya, waktu itu malah tidur lagi, ya tidak dapat rezeki. Ini bagi Pak Tani tadi. Nah, bagi yang berspiritual, kalau waktu fajar ini kita tertidur lagi, maka kita tidak akan bisa melihat matahari terbit. Kita tidak bisa melihat matahari di waktu duha. Kita tidak bisa melihat matahari di waktu siang yang terang benderang. Ya, pernah saya terangkan kan, yang cerita matahari terbit ini kan dalam surat Kahfi itu. Surat Kahfi kalau tidak salah surat 18 kan, ayat 17 itu kan, wa tarosamsa idza tolaat, dan seterusnya itu. Jika kamu melihat matahari ketika terbit, ya, condong dari arah gua mereka di sebelah kanan, dan apabila matahari terbenam menjauhi mereka sebelah kiri, sedang mereka dalam tempat gua itu yang luas. Nah, itu sebagai tanda dari Allah, dan mereka itu sangat luar biasa karena dia guanya itu sudah tempat berlindung, dalam arti jiwa yang dalam dirinya itu sudah memancarkan. Maka dilanjutkan bahwa itu adalah ayat Allah, ya kan, terusnya kan mayadilahu fahuwal muhtadi. Maka barang siapa yang mendapat petunjuk dari Allah, dan dia itulah yang mendapat petunjuk. Nah, ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Nah, hadirin yang berbahagia, selanjutnya ya kembali ke tadi, orang yang sudah mendapatkan yang satu, mencapai yang satu karena sudah melewati dualitas, ya, karena ayatnya demi yang genap dan yang ganjil, itu akhirnya bisa menuju, ya, jiwa yang tenang. Lihat masih surah 18, maksud saya surah 89, ya, ayat 27 sampai 30. Ya ayuhan nafsul mutmainah, hai jiwa yang tenang, arji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu dengan hati yang puas dan diridhoi. Ya, Rabb adalah kausalitas. Kalau kita kembali kepada hukum kausalitas, di situ kita akan
mendapatkan keridhaan Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka ya masukilah ya kamu sebagai hamba-hambaku, ya sebagai hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masukilah dalam jannahku, dalam surgaku, dalam kesejukan, ya, taman kedamaian, taman keindahan, ya, taman kenyamanan. Maka disitulah bisa masuk, sehingga dia sudah mendapatkan al-hikmah tadi, juga sudah mendapatkan nuzul Quran, karena Quran sudah masuk di dalam sanubarinya, di dalam dirinya, sehingga dia akan selalu bergembira. Nah, hadirin yang berbahagia, dalam Lailatul Qadar ya, itu menurut Al-Quran juga dalam beberapa ayat ya, misalnya kalau kita membaca Qadar ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kan begitu ya, tapi ada basmalahnya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam ketentuan ya, kemuliaan. Qadr itu kan, qadaro itu kan ketentuan. Wa ma adraka ma lailatul qadr, tahukah kamu malam tentuan itu. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, malam ketentuan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Malam itu ya turun ya, malaikat-malaikat dan roh ya. Kalau terjemahan itu ada Jibril, itu sebenarnya roh itu belum, tidak harus Jibril, dengan izin Rabb untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya khatamat lail fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi tadi malam itu kan lambang kegelapan. Kalau sudah mendapatkan ya hikmah tadi, orang itu akan sampai fajar. Jiwanya itu tadi ada transisi dari gelap kepada cahaya. Hadirin yang berbahagia, Allah mengatakan dalam firman-Nya ini bahwa malam Al-Qadar adalah malam yang memiliki nilai lebih dari 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Itu juga ayat ini, ayat mutasabiyat, ayat metafora ya. Kita harus bisa mencari dari sains, kemudian dari spiritual, karena agama yang Allah turunkan ini sesuai dengan fakta. Secara pragmatisnya kita juga harus merasakan, bisa merasakan. Maka di permulaan surat Allah menjelaskan bahwa malam kemuliaan, malam ketentuan itu sebenarnya adalah malam diturunkannya Al-Quran, dan itu telah lama terjadi, yaitu sekitar 14 abad yang lalu. Nah, ada yang mempersepsi saat turunnya Al-Quran itu bisa kapan saja kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, yang hamba itu berkehendak, yang saya sebutkan depan tadi. Jadi yang dimaksud di sini bukanlah redaksi Al-Qur'annya, melainkan makna yang terkandung di dalamnya. Sebab redaksi Al-Qur'an itu sudah turun sejak Rasulullah menerima wahyu. Namun hikmah dan makna yang terkandung di dalamnya terus-menerus turun kepada orang-orang yang mengambil pelajaran dari Al-Qur'an itu. Siapa yang mengambil pelajaran? Ya tadi saya sebutkan dalam surah Al-Baqarah 269 tadi, yang ulul albab atau orang yang selalu menggunakan akalnya. Hadirin yang berbahagia, kemarin sudah saya sampaikan dalam surah Al-Baqarah 185-nya itu kan, bahwa dalam memaknai Ramadan sebetulnya itu ada hubungannya dengan Al-Qadar, ada hubungannya dengan ayat-ayat yang lain yang supaya manusia ini kembali kepada al-fitrah. Ya, kembali kepada al-fitrah. Nah,
saat manusia sudah kembali kepada fitrah dirinya itu, ya, bisa menjadikan dirinya ini lebih baik, ya, yang dilakukan itu lebih baik dari 1000 bulan, ya, 1000 bulan dalam arti ya sudah generasinya itu kalau bisa mengatakan di sini ya 1000 bulan, kalau dalam 1 tahun itu kan 12 bulan. 1000 kali 12 itu 83,3 tahun ya. Jadi jika seseorang cara berpikirnya, cara pemahamannya menggunakan metodologi secara Al-Quran, maka kualitas orang tersebut melebihi generasi 83 tahun ke depan dibanding orang yang tidak berpikir secara Qur'ani. Bagaimana berpikir secara Qur'ani? Ya kan sering kita ini mendengar dan membaca dalam Al-Quran tentang beberapa pertanyaan Allah kepada kita, yaitu afala tafakkarun, afala taqilun, dan seterusnya. Nah, tentunya beberapa pertanyaan tersebut dalam setiap ayat ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Maka marilah kita ya selalu belajar tentang kalimat pertanyaan yang ada dalam Al-Quran tersebut. Karena jika kita tidak menggunakan akal, tidak mau menggunakan akal kita, maka Allah akan murka. Dalam surah 10 ayat 100, surah Yunus ayat 100 itu. Maka mari kita melihat bunyi ayatnya dulu, ya. Ini saya artikan saja, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Mengapa dalam ayat tersebut di atas Allah tidak menggunakan kalimat tafakarun tetapi menggunakan takilun? Nah, ini kan sebetulnya ya sudah menggambarkan harusnya kita itu juga mau membuka diri, ya, mau menggunakan modal dari Allah yang berupa kolbu untuk memahami, karena memahami dengan kolbu akan bisa mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa saat ini dan nanti. Ikhwatin yang berbahagia, maka endingnya kita harus mengerti apa yang dimaksud Allah dalam kita menjalani sesuatu, sehingga jangan sampai kita esensinya itu lupa, hakikatnya tidak tahu, ya, hanya karena dibalut oleh ritual pahala dan surga. Ya, karena kalau sudah terbalut oleh ritual pahala dan surga, itu nanti biasanya esensinya itu akan lenyap. Nah, oleh karena itu, ya, marilah kita dalam belajar ini untuk mendapatkan sesuatu, ya, Al-Quran dalam diri kita. Ilmu itu harus bisa menyingkap keterbukaan kita, sehingga kita selalu dalam kebaikan maksud saya apa yang seperti diingini Allah. Jadi ilmu kita ini bisa meluaskan wawasan, mampu melapangkan dada kita sehingga kita tidak picik, tidak sempit, ya. Kita itu bisa menerima yang berbeda dengan kita. Dan ilmu itu harus mampu menyingkap ketertutupan pandangan kalbu kita. Dan ini salah satu, ya, pemahaman ataupun kita menganalisa ayat yang berhubungan dengan wahyu Allah tentang nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Sebab apa? Kan Allah sendiri juga sudah mengatakan, ya, di dalam surah 29 ayatnya ayat akhir, ya. Allah sudah menyebutkan di situ, Allah mengatakan, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum, ya, saya ulang, lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
Di sini ada kata-kata ya subul ya. Subul itu kan jamak dari sabil jalis, garis hukum. Maksudnya kalau memang dalam hal syariat, dalam hal kulit mungkin kita berbeda ya, dalam memahami itu oleh Allah memang ditunjuki jalan berbeda, tidak apa-apa dalam memahami Saum, memahami Quran, memahami Lailatul Qadar, itu mungkin sama-sama kita Qurani ada sedikit berbeda, itu wajar. Tapi intinya kan bisa mencerahkan diri kita. Jadi dalam kita berspiritual ini ya, saya analogikan itu orang yang naik ke puncak gunung. Jadi orang yang naik ke puncak gunung itu kan mungkin kita dari daratan itu panas. Nanti makin naik, makin sejuk. Anginnya makin semilir. Anginnya makin enak dan ya pokoknya luar biasa, sejuk lah. Maka dalam kita berspiritual ini makin lama juga jiwanya makin sejuk, perkataannya sejuk, ya menyejukkan orang lain. Kemudian juga anginnya semilir, kan begitu. Maka dalam sejarah juga mengatakan Rasul itu tanda-tanda Lailatul Qadar itu ada angin semilir yang sejuk. Itu maksudnya apa? Maksudnya diri kita ini ya, diri kita ini kalau sudah sejuk dan di dalam itu akan melihat di luar sejuk. Walaupun pas itu kita menerima kapan saja waktunya, itu di luar mungkin seperti bulan April itu juga panas misalnya. Nah, itu kalau kita bisa mentransisikan dari dalam yang ada di luar, di dalam sudah sejuk, di luar akan sejuk, di dalam sudah damai, di luar akan damai. Nah, oleh karena itu kita pentingnya juga meniti ke dalam diri yang sering saya sampaikan. Disitulah nanti kita akan melihat yang ada di luar itu baik. Kalau di dalam sudah baik, orang yang di luar semuanya baik. Kalau di dalam sudah damai, melihat di luar kita akan damai semua. Demikian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya untuk mengingatkan, dan juga semoga ada manfaatnya bagi sahabat dan Bapak Ibu semua. Insya Allah bersambung lain waktu. Nasrul minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.